Baik anak-anak, silakan dilihat di bagian kiri layar ini, kiri atas. Ini adalah gambar atau kita bisa sebut ringkasan lah. Ringkasan dari apa? Ringkasan dari hukum pembiasan. Cahaya itu akan dibelokkan kalau melewati dua medium yang berbeda. Contoh, dari lapisan air ke lapisan udara, atau sebaliknya dari lapisan udara ke lapisan air. Begitu ya. Tergantung dari sumber cahayanya mana. Kalian sudah tahu bahwa indeks bias adalah angka yang menunjukkan seberapa kuat dia bisa membelokkan cahaya gitu ya. Mari kita lihat sebentar datanya. Vakum atau ruang hampa itu indeks biasnya 1. Udara biasanya tetap dianggap 1. Jadi indeks bias cahaya indeks biasnya vakum, ruang hampa dan udara dianggap sama. Kalau air itu 1,33 atau 4/3. Kuarsa, ya ini mungkin kamu kenal dengan berbagai macam kaca ini ya. Kuarsa, Corona, Flinta, kaca pleksi, dan kemudian juga ada berlian. Berlian itu indeks biasanya gede banget, 2,42. Biasanya di soal 2,4. Nah inilah yang menyebabkan kenapa berlian kalau kena cahaya berkilau-kilau dengan sangat bagus kilauannya dan harganya mahal. Padahal kalau ada yang tahu, intan itu dibuat dari apa? Diamond itu dibuat dari apa? Atau semacam batu aja gitu, tapi dengan pengolahan tertentu yang sangat rumit dibuat sangat indah, sehingga yang terkenal tuh apa? Swarovski. Nah, anak kembali di sini ada angka-angka ini apa sih? Intinya makin besar angkanya itu bisa membelokkan cahaya lebih besar. Membelokkan cahaya dari apa? Patokannya garis normal. Jadi sekarang lihat dulu gambar yang kiri. Ya, ini garis bidang batas antara air dan udara. Sebenarnya soalnya tuh cuma ini, cahaya datang ini loh. Lihat, cahaya datang dari sini kan ke sini. Nah, cahaya datang itu dia membentuk sebuah sudut, namanya sudut datang. Mirip dengan waktu kita belajar cahaya kemarin. Belajar apa? Pemantulan. Ini saya gambarin dengan ini kecil ya. Nah, ini namanya sudut datang. Sedangkan sudut biasnya yang ini. Perhatikan, di sini kalau sinar datang dari medium yang lebih rapat, air itu kan 1,3 ke udara 1. Berarti dari besar indeks biasnya ke kecil indeks biasnya, dia dibiaskan menjauhi garis normal. Garis normal adalah garis yang kita bikin sendiri, nak. Garis lurus yang tegak lurus dengan bidang batas. Sekali lagi, garis normal kok bisa muncul? Garis normal waktu kayak kita belajar pemantulan tuh loh. Dia adalah garis tegak lurus bidang. Kalau di waktu itu bidang pantul ya di sini ya batas antara dua medium atau batas antara dua zat gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa tuliskan kalau sinar datang dari medium air lebih, ini itu medium ya, lebih rapat ke medium lebih renggang, cahaya dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal. Loh Pak, tahu dari mana menjauh ini loh, nak? Lihat, perhatikan gerakan ini. Ini kalau dibablasin ke sini, ini garis normal, ya. Dia nggak mau dekat-dekat garis normal, dia lari ke sana. Tuh, patahnya ke sana. Bagaimana kalau sebaliknya, cahayanya datang dari yang medium yang lebih renggang kayak gini misalnya. Nih mediumnya ini sekarang dibalik ya, kasusnya sama, cuman bedanya apa? Kalau di sini air ke udara, ini udara ke air. Nah, ini ada sudut datangnya. Sudut biasnya yang mana? Oh, malah ini, liatin. Yang kuning, lihat. Ya, gimana menganalisanya? Lihat, cahaya datang harusnya keputus-putus, tapi dia malah dipatahkan kemana? Dia dipatahkannya ke sini. Wah, gak jelas. Dipatahkannya ke sini loh. Sinar datang dari medium lebih renggang kayak udara, misalnya udara itu udah paling renggang ya, ke medium lebih rapat dibelokkan
mendekati, di mute dulu nak, di mute semuanya, di mute. Mendekati garis normal ya, kayak gini. Pokoknya rapat ke renggang, jauhin tengahnya. Dari renggang ke rapat, deketin tengahnya, deket garis normal maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa ini penting? Ini penting nanti untuk mengerjakan aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya itu kayak gimana? Nah, kita harus ingat dulu pembiasan tuh contohnya seperti apa. Contoh pembiasan tuh kan kalau kita lihat kolam renang, kita datang gitu, dangkal nih kayaknya. Padahal yang kelihatan dangkal itu sebenarnya kolam yang dalam. Atau kamu pernah lihat kalau kamu minum misalnya kayak minuman mineral Aqua Fit dan lain-lain itu, kamu baru minum setengah, maka sedotan kamu tuh terlihat belok gitu ya, terlihat patah gitu. Dan yang paling gampang adalah seberapa banyak di antara kalian yang pakai kacamata? Selain saya juga pakai kacamata. Boleh angkat tangan? Yang pakai kacamata berapa orang tuh ya? Oh, banyak ya? Nah, sebenarnya kalian boleh diturunkan, terima kasih untuk responnya. Kalian tuh sedang mempraktikkan pembiasan sebenarnya. Jadi kalau kita nggak pakai kacamata, ya tidak ada perbedaan apa-apa. Tapi ketika kita pakai kacamata, maka yang kita lihat itu akan mengalami pembelokan sehingga pas di retina kita. Kalau pas gimana? Ya kita bisa baca dengan baik. Kayak Bapak misalnya, kalau Bapak kerja kayak gini di depan komputer, Bapak nggak perlu pakai kacamata, nggak apa-apa. Karena mungkin usia Bapak udah lumayan ya. Nah, tapi kalau Bapak nonton bioskop, sekarang nggak boleh nonton bioskop ya. Nonton TV aja lah pada jarak misalnya 3 meter gitu ya. Itu kalau nggak pakai kacamata, maka subtitlenya nggak kelihatan. Apalagi kalau misalnya itu filmnya film Korea, ya Bapak nggak paham sama sekali gitu ya. Makanya harus pakai kacamata. Dan itu adalah prinsip dari pembiasan. Artinya dengan cahaya dibelokkan tuh bisa menyelesaikan masalah kita. Termasuk dalam memperbesar benda, kayak kita pakai mikroskop itu juga prinsipnya pembiasan yang masuk lensa. Oke, sampai situ dulu. Nah, sekarang kita ke menu utama kita hari ini, yaitu kita mau gambar-gambar nih. Jadi sambil saya nyiapin soalnya, silahkan siapkan penggaris, pensil, penghapus, dan lain-lain. Mau warna-warni kayak pelangi yang Boleh, bebas. Tapi bukan itu yang kita mau gambar sih. itu bukan gambarnya. Kita mau gambar yang Ya, lebih susah. Kita mau gambar yang lebih susah. Nggak tahu ini hari ini bisa sampai gambar koin nggak tahu. Tapi kita mau coba dulu bikin 3 lapisan dulu. Kalian bisa ikutin saya dengan membuat 2 lapisan dulu. Mau diwarnai atau enggak bebas. Oke. Saya pakai warna hitam dan saya akan jelaskan urutan cara mengaplikasikan pembiasan ya. Mulai dari basicnya. Oke, kita akan bikin semacam 3 lapisan di sini. Nggak usah diwarnai, nanti pusingnya. Kalau saya sebenarnya pengen warnain warna macam-macam gitu. Tapi udahlah biar cepet. Lapisan yang pertama ini akan saya sebut sebagai lapisan udara, di mana udara itu indeks biasnya simbolnya N ya, itu 1 atau vakum gitu ya. Sedangkan yang kedua, lapisan yang kedua ini akan saya pakai lapisan kaca, di mana indeks biasnya adalah 1,5. Dan yang terakhir, paling bawah ini adalah lapisan air, di mana N-nya adalah 1,33. Nah, mungkin sebelum kalian nyalin, nanti saya kasih waktu, saya jelasin dulu, semua mata tertuju kepada layar aja dulu ya, biar ngerti nanti. Karena kalau tidak diperhatikan, takutnya nanti jadi rumit setelah terlihat hasil akhirnya. Dan ini harus kamu lakukan per langkah. Kalau kamu nggak lakukan per langkah, nanti jadi rumit dan prinsipnya salah. Kayak waktu kamu gambar pembentukan bayangan. Ya, sebelum nanti kita belajar mengenai lensa dan ada pembentukan bayangan lagi, ini perlu. Yuk kita lihat ya. Pertama sinar segini, mau milih sinar datang mau dari bawah atau dari atas? Atau kalian pasrah? Bawah. Mau kali ini dari atas contohnya, ini mau nyoba dari bawah boleh. Kita coba sinar datang dari bawah. Prinsipnya tetap sama saja.
Oke, kita bikin sinar dengan kalau di SMP sudutnya nggak diperhitungkan. Walaupun di SMA ada rumusnya, tapi di SMP nggak apa-apa. Yang penting menjauhi garis normal atau mendekati garis normal. Saya akan bikin sebuah garis dengan arah bebas, kemiringannya aja. Jadi, kok yang saya bikin ini sekitar 40 derajat nih. Kok tahu? Ya, pengalaman. Oke, kita mau bikin sinar datang kayak gini. Sinar datang dari bawah ke atas, berarti dari medium air ya. Loh Pak, cahaya memang bisa datang dari dalam air? Oh bisa, contohnya kolam renang. Kalau misalnya saya pengen di bawahnya dipasang lampu kan bisa-bisa aja. Supaya kolam renangnya kalau malam terang gitu ya. Jadi kalau ada buaya bisa tahu. Serem banget ada buaya. Kayak gini ya. Ini langkah pertama. Langkah ini soal, bukan langkah pertama. Soal. Langkah pertama adalah membuat garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus sama bidang batas ini. Ya, jadi langkah pertama bikin garis normal. Garis normal harus kena ujung itu, lurus ya. Harus kena ujung ini, Nak. Paham nggak? Ini kan soal tuh. Harus kena ujung ini. Kita kasih nama warna lain lah, biru aja lah untuk garis normal khusus. Jadi garis normal ini kita bikin sendiri. Di mana cahayanya mengenai bidang batas, itulah garis normalnya. Bisa dipahami sampai sini ya? Atau saya jelasin sampai beres dulu lah, nanti baru nanti kalian tanya ya, biar nanti kalau videonya nggak terpotong, kalian bisa belajar lebih baik. Nah dari sini, ini kan sebenarnya harusnya ke sini kan, harusnya ke sini, harusnya diterusin ke sana. Tapi kalau kita lihat air ke kaca dari indeks bias yang lebih renggang, lebih kecil, kalau indeks bias lebih rapat, berarti ini harusnya mendekati garis normal dong. Berarti saya patahnya ke sini. Ini mah harusnya pakai putus-putus, cuman saya harus pakai putus-putus kayak gini. Cuman saya nggak pengen ini terlalu rumit ya, karena saya pernah ngajarin ini dan kayaknya terlalu rumit kalau dikasih putus-putus, saya akan langsung belokin. Pokoknya gini, ini harusnya kalau nggak dibiaskan bablas sana terus, kita mau patahkan, bukan patahkan, kita mau belokkan. Kebanyakan nonton stand up comedy gitu. Kita belokkan, kan harusnya gini nih, perhatikan ini, harusnya gini kan, kalau tidak terjadi pembiasan, tidak terjadi pembelokan, harusnya gini. Tapi ini saya patahkan mendekati N, patahkan lagi, dibelokkan mendekati N. Kenapa? Datang dari medium yang N-nya nilai indeks biasnya lebih kecil ke indeks biasnya lebih besar, atau lebih renggang ke lebih rapat, kayak gitu. Tuh, jadinya hasilnya kayak gini. Nah, wah udah beres Pak? Enggak, belum beres. Kan dia dari kaca melewati udara ya, melewati lapisan udara. Oh berarti kita akan bikin garis normal yang kedua untuk lapisan yang kedua. Kalau soal nanti biasanya sih satu lapisan. Kan saya sukanya iseng. Biar kalian lebih berpikirnya lebih kritis lagi gitu ya. Nah, ingat ini dibikin di mana? Nggak ngawur, asal mana? Enggak, dia ketemunya di mana? Di gambar kalian pasang. Kita tadi garis normal kita kasih warna biru ya, ini konsisten aja biru. Mungkin garis normalnya kita taruh hurufnya sama lah ya. Gitu ya, lebih bagus ya garis normal. Nah, dari indeks bias besar ke indeks bias lebih kecil, dari rapat ke renggang. Ya udah, berarti kita akan membiaskannya harusnya ke sini, lihat. Kalau saya lurus ke sini kan harusnya kan. Tapi dia datang dari medium yang rapat ke renggang. Berarti dia harus menjauhi garis normal berdasarkan hukum pembiasan yang tadi kita bahas. Ya udah ke sini. Sudutnya untuk SMP boleh kira-kira, kalau di SMA ya harus diukur, ada hitungannya ya. Yang N1 kali sin theta 1. Nah, ini malah tak terusin, malah bingung kalau yang SMP dengarnya. Ke sana. Pakai hitam dong biar konsisten. Wah udah terlanjur, ya udah nggak apa-apa, seperti itu. Jadi ini sinar datang yang pertama, ini sinar bias yang pertama. Sinar bias yang pertama menjadi sinar datang untuk yang permukaan kedua, sehingga hasil akhirnya seperti itu, belok-beloknya. Nggak boleh ngawur. Kenapa nggak boleh ngawur? Lihat, ini itu sebenarnya ada gerakan-gerakan tertentu di mana dia nanti dia dibiaskan mendekati garis normal. Saya tulis tambahkan, ini sebenarnya nggak perlu, kalau bikin tugas nggak perlu kayak gini. Mendekati G normal,
Kalau ini dia menjauhi garis normal. Dasarnya apa? Dasarnya yang itu. Oke, jadi sekarang saya punya soal kayak gini nih. Ini akan saya clear dulu karena saya anggap kalian udah ngerti, saya clear semuanya. Nah, gimana kalau seandainya tadi kan saya ngomong nih, salah satu contoh pembiasan adalah dasar kolam renang tuh tampak lebih dangkal gitu ya. Kita mau bikin itu sekarang. Sebenarnya kalian harusnya bikin sendiri, tapi ini saya cuma minta kalian nanti ngerjainnya salin aja yang punya saya, gitu. Cuma suruh nyalin ya. Kenapa? Karena nyalin aja itu butuh kemampuan juga gitu. Oke, saya akan bikin dasar sungai aja. Oke. Ini pura-pura dasar sungainya butek gitu ya. Waktu kecil saya suka main di sungai sih, jadi hafal. Oke. Jadi ceritanya di sungai ini ada sebuah koin. Itu ya, di sinilah mungkin. Oke, ada koin uang di sini ceritanya. Oke, ini ada koin uang. Nah, pada jarak tertentu ada pengamat. Nah, kita mau lihat uang itu akan terlihat di titik mana gitu. Karena seringkali yang terlihat aslinya dengan yang terlihat dari luar air, ini air ya nak ya. Ini supaya percaya kasih air gimana ya? Dikasih sedikit warna gitu ya. Nah, gitu ya. Percaya ya, air ya. Oke, gitu. Dan dari sini berarti kan karena kita melihat koin, berarti kita anggap cahaya datang dari bawah. Kita ambilnya enaknya ke sebelah sini aja ya, karena saya kebetulan bikinnya di sebelah kiri, mendingan kita taruh mata pengamat di sebelah sini. Ya, jadi ini masih soal nak, jangan bingung. Loh, itu dari mana arahnya? Ini masih dari soal, tenang. Ini masih soal saya. Seperti ini cahayanya akan saya tentukan. Akan ada dua cahaya yang akan kalian gambar sebenarnya. Jadi ini masih soal. Kita bikin satu lagi. Kita tentukan aja titiknya sama, satunya lagi ke arah sana. Seperti ini. It's turun. Oke. Jadi soalnya terlihat seperti ini. Oh, ini perlu ditambah arah panah dulu ya. Nah, kok gitu aja sih. Oke, jadi sinar datangnya ada dua. Ingat ini air. Air itu indeks biasnya adalah 1,33. Dan sini udara. Udara itu indeks biasnya N-nya adalah 1. Berarti dia lebih renggang. Nah, bagaimana kalau nanti ada orang melihat dari sekitar sini di sebelah kanan, koinnya terletak di mana? Oke, sekarang baik-baik jelasin baik-baik ya. Kalau kamu mau rekam juga terserah. Ya, tadi tugasnya dua. Tadi yang gambar yang pertama tadi sama gambar ini. Oke, langkah pertama untuk mengerjakannya adalah kalian akan bikin dulu. Kalau letak ini bebas ya. Yang penting miring, nanti kalian bikin miring ke kanan. Yang pertama itu bikin dulu garis normal. Yang ini aja dulu, kita kerjain yang ini dulu. Ya, garis normal. Kita konsisten aja, tadi garis normal kita kasih warna biru muda, itu sama aja ya. Jangan lupa dikasih nama. Supaya kita tahu bahwa itu adalah garis normal. Garis normal yang pertama boleh N1 boleh. Nah, kamu lihat bahwa air ke udara itu dari rapat ke renggang. Berarti lihat baik-baik. Pemantulannya kayak gini. Pembiasannya kayak gini. Enggak pas, saya mau pas-pasin dulu. Oke, kalau nggak dibiarkan, harusnya kan ke arah sana ya. Tapi dari renggang ke rapat
itu dibiaskannya ngejauhi N. Nah, belok sih. Dari yang semula aslinya gini jadi belok sana. Gitu ya. Kenapa? Dari rapat ke renggang. Kasih warna hitam. Ya, jadi biru lagi. Jadi kayak gitu. Udah jalan 30% atau mungkin 40% udah beres. Sekarang bikin yang kedua. Yang kedua sama, ini ada pertemuan antara udara dengan bidang batas antara air dan udara. Ya udah, kita bikin aja sinar, garis normal lagi. Bikin garis normal, kasih warna biru lagi. Jangan lupa kasih nama. Garis normal yang kedua. Kita tulis saja N2. Garis normal yang kedua. Terus kita belokkan juga, gampang. Belokannya gimana? Ya kurang lebih sama dong. Kenapa sama? Nah ini kan dari rapat ke renggang. Berarti kalau harusnya kita mau terusin ke sana, ya patahin aja gitu loh. Oke, seperti itu. Tuh, udah ketemu. Loh, jadi di mana bayangannya koin? Belum bisa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik nih ya. Ini mulai dari serius ya. Ini kan anak-anak ini yang namanya sinar bias nih, yang ini. Sinar bias 1, sinar bias 2. Itu mau kita panjangin, putus-putus gitu ya. Jadi ini adalah perpanjangan dari sinar bias. Kita mau bikin dengan warna merah nanti. Kita jadi sinar bias, yang dipanjangin ingat sinar bias, bukan yang lain. Sinar bias 1 dan sinar bias 2. Oke, sinar bias 1 kita panjangin. Ntar dipas-pasin dulu biar pas. Nah, ke sana ya. Boleh panjang nggak masalah. Kita kasih warna merah. Ya. Ini sebaiknya saya hapusin dikit-dikit sih. Jadi karena dia perpanjangan, sebaiknya saya bikin garis putus-putus. Ya. Ini kita bikin garis putus-putus. Kenapa garis putus-putus? Sekali lagi, ini perpanjangan sinar bias, bukan jalur sinar yang sebenarnya. Lakukan yang sama dengan sinar yang satunya lagi. Salah. Saya pastikan dia mengikuti urutannya. Oke, kurang harusnya gini ya. Right. Ya, kalau pakai penggaris lebih enak ya. Oke, seperti itu. Dan kita akan bikin garis putus lagi karena ini adalah perpanjangan sinar. Oke, seperti ini, Nak. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada pertemuan ya. Ini ada pertemuan antara dua perpanjangan sinar bias. Disitulah anak-anak letak daripada koinnya. Kita bisa harusnya warna malah hapus. Di sini kita bisa bikin bayangan koin, mungkin putus-putus juga gitu. Jadi koin yang semula di bawah itu terlihat lebih atas gitu. Itu adalah bayangannya terlihat di situ. Kalau misalnya mata pengamat ada di sebelah sini, ini mata ya misalkan ya. Bikin yang sederhana aja, ini mata. Nah, begitu cara melukis pembentukan bayangan berdasarkan hukum pembiasan. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.